Ya, oke, baik ya. Kita akan melanjutkan mata kuliah online kita ya. Ya, kita klik dulu start ya di Laragonnya. Ya, sudah itu kita masuk di sini ya. Ya, jadi kemarin kita sudah bahas tentang array ya. Array. Nah, kita akan implementasikan hal-hal tersebut ke dalam sebuah aplikasi yang kita mau buat ya. Ya, kalau di PHP ya istilahnya aplikasi yang pertama yang biasanya kita buat itu namanya CRUD ya, CRUD ya. Jadi kita open folder dulu ya, kemudian masuk di Laragon ya, kemudian masuk di www ya, kemudian kita buat satu folder saja di sini, kita buat CRUD ya. Di sini di www nya kita buat sebuah folder namanya CRUD ya, gitu. Ya, baru ya. Nah, hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah ya, istilahnya di sini kita akan membuat sebuah aplikasi ya, yang modelnya nanti ya kurang lebih seperti ini ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Ya, jadi aplikasinya nanti akan menampilkan beberapa daftar mahasiswa ya, yang bisa diambil dari database ya, seperti itu. Bisa dihapus, kayak ini bisa dihapus ya. Kemudian bisa diedit juga ya, misalkan biasa Junior 00. Oke ya. Nah, nanti dia akan berubah ya, seperti itu. Kemudian bisa ditambah juga ya. Oke ya. Nah, jadi yang pertama kita lakukan, kita buat sebuah file namanya index.php ya. Nah, kita akan buat, karena halaman pertama ini akan menampilkan daftar nama mahasiswa, maka kita butuh sebuah HTML ya, datanya ya. Kita masuk di sini, kita kasih daftar ya, kita daftar siswa. Kemudian di dalam sini nanti kita akan isi ya. Ya, jadi bisa kita kasih tulisan di atas H1 ya, tulisan daftar ya, huruf besar saja semua, daftar siswa ya. Kemudian di bawahnya kita akan bikin tabel ya. Jadi kita butuh sebuah tabel ya, yang di dalamnya kita kasih border ya, bordernya 1, kemudian sel paddingnya ya, sel padding ya, supaya ini agak besar nanti tabelnya. Oke. Kita akan buatkan di bawahnya tr ya, tr, karena di dalamnya kita buat th. Dan th ini adalah tabel header ya, nomor. Kita kan butuh nomor ya, nomor nama ya. Kita kasih banyak saja dulu ya. Sini gambar ya, kita butuh stb, kemudian nama ya, nama, kemudian ada jurusan, dan terakhir
kita butuh aksi. Oke, sip ya. Nah, kita akan lihat ya hasilnya di sini ya. Localhost, kita butuh localhost saja dulu, localhost baru root ya, CRUD. Nah, sudah ya. Nah, jadi sudah bisa tampil ya. Nah, tinggal kita isi ya, kita akan isi datanya masuk ya. Nah, kita buat dulu sebuah database ya. Dari sini kita buat sebuah database ya. Ya, saya buat sebuah database namanya supaya gampang diingat, Laragon. Laragon ya. Database-nya Laragon. Kemudian isinya di dalam kita butuh tabelnya namanya MHS ya. Nah, jumlah kolomnya nanti 5 ya. Nah, kita butuh ID, kemudian kita butuh STB, kita butuh nama, kita butuh gambar ya, gambar dulu ya. STB, nama, dan jurusan. Oke, sip. Ini kita 30 ya, ini 20, ini 30 ya, dan ini 30 ya. Kita kasih semua varchar, jadi nama, STB, kemudian jurusan itu varchar. Yang integer hanya ID ya. ID ini kita setting dia auto increment ya, supaya dia jadi primer key-nya ya. Oke, sip, kita coba simpan ya. Nah, sudah ya. Coba kita isi satu ya, namanya misalkan Nelly, kemudian STB nya 00 ya, dan dia di teknik informatika. Oke, sip ya, sudah ada satu. Oke ya. Nah, sesudah itu baru kita konekkan dengan ini ya. Jadi kita butuh, nanti kita buat saja dulu ya, TD ya, kita kosongkan saja dulu ya. Sorry, kita butuh TR dulu ya, supaya ada barisnya. TR ya, di dalamnya ada TD ya, yang jumlah TD nya ada 5 ya. 1, 2, 3. Oke, sip, sudah 5. Nah, kita lihat dulu hasilnya ya. Kalau kita reload sekarang sudah ada TD nya tapi kosong ya, kurang 1 ya di bawah sini. Oke, sip. Nah, sekarang TD ini kalau kita lihat, kita akan isi ya, tapi isinya itu dari database ya, database. Maka kita harus konekkan dia pakai PHP ya. Jadi di atasnya, di atas ini kita pakai PHP ya. Nah, di dalamnya nanti kita akan isi ya. Jadi yang pertama kita harus connect ke database tadi ya. Kita pakai MySQL $_connect seperti ini. Kemudian kita panggil hostnya, lokal. Kemudian kita panggil rootnya ya, username root ya. Passwordnya kita kosongkan. Kemudian kita panggil nama databasenya tadi, yaitu Laragon. Oke, kita simpan dalam sebuah
variabel ya, supaya lebih gampang dipanggil nanti kita simpan dalam variabel namanya DB atau database. Oke, sip. Di bawahnya kita akan ambil tabelnya pakai dolar result sama dengan MySQL. MySQL ini kita pakai query ya, query. Di sini kita ambil tadi yang di atas ya, $DB, kemudian kita masuk ke dalam database ya. Kita ambil select bintang from HS. Kalau kita pardam sekarang, kita $result harusnya ada tuh ya, harusnya ada ya, harusnya ada datanya. Objek, tapi dia dalam bentuk objek ya. Nah, setelah itu kita akan ambil pakai ini ya, di bawahnya ya. Saya komentari dulu ini supaya tidak mengganggu nanti hasil pardamnya ya. Jadi ya, di bawahnya kita kasih gini, dollar raw ya, sama dengan kita ambil yang kita sudah berhasil mengambil tabelnya, tapi isi filenya kita ambil MySQL ini. Kita harus ambil datanya satu-satu ya. MySQL di patch ya, kita pakai associative ya, dollar result. Oke. Nah, kita coba pardam dulu ya. Pardam raw dollar raw. Sudah ada datanya diambil, harusnya sudah ada nama tadi ya, namanya Nelly ya. Kita coba lihat ya, kita lihat nah ya, terus TB nya sudah ada namanya Nelly ya, sudah ya. Nah, tulisan teknik oke sip, tapi dia tipenya numerik ya ini. Nah, data ini akan kita ambil satu persatu masuk ke dalam tabelnya ya. Jadi kita butuh ya, saya komentari dulu, saya ini dulu ya. Kita buatkan sebuah array saja ya, dollar data ya, sama dengan array kosong ini ya. Nah, kemudian kita looping ya, while ya, kita copy saja ini ya, while ya, kita ambil ini ya, cut ya, kita mau looping ini ya, cut masukkan ke dalam sini ya. Nah, baru ini supaya enggak error ya. Datanya nanti akan dimasukkan ke dalam array kosong tadi ya, dollar data array kosong tadi sama dengan dollar raw titik koma ya. Sekarang kita coba pardam lagi nih, bukan raw lagi yang kita pardam, kita coba pardam data. Oke, sip. Ya, jadi dia sudah dalam bentuk array ya, so nah, tinggal kita ambil ya. Jadi di bawah sini nanti kita tinggal ya di sini. Saya komentar dulu ini ya supaya gampang ya. $MAS ya, dollar
MHS sama dengan dolar data. Seperti itu ya. Nah, dolar MHS ini yang akan kita lempar masuk di dan isikan masuk di tabel ya. Jadi kita masuk di PHP, kita looping dulu ya di sini. Jadi masuk di PHP ya. Baru kita pakai di dalamnya for each ya. Kita sudah pernah terus untuk menampilkan data array itu kita pakai for each ya. Baru ambil datanya ya, dolar. Kita pakai dolar mahasiswa ya, siswa. Kemudian kita as dolar MHS, atau supaya dia tidak terlalu panjang masuk dalam sini kita ganti ya, ini jadi dolar mahasiswa ya, dolar mahasiswa. Nah, supaya gampang ya, ini kita perbaiki ya, dolar MHS ya, supaya gampang, tidak terlalu panjang nanti ya, as dolar mahasiswa ya. Nah, itu yang masuk ke sini ya, titik 2. Oke, sip. Jangan lupa nanti di bawah sini ditutup dengan ya PHP ya, kita pakai n for each ya, titikku. Oke, sip ya. Nah, di sini tinggal diisi ya PHP ya. Kita echo ya, dolar MHS ya, sama dengan ya, dolar MHS. Kita ambil misalkan tadi apa gambar ya, gambar. Oke, tinggal di copy saja ya, di copy saja, paste di sini ya, paste semua ya. Ini jadi STB, ini jadi nama, dan ini jadi pusat. Oke. Oh, kita lupa di atas tadi ya, tambahkan dulu satu di sini tentang nomor ya, TD ya, TD 1 ya. Oke. Di sini nanti kita ya, ini ada 2 nanti ya, tambahan di sini ada edit dan hapus ya. A, kosongkan dulu dia edit ya, kemudian di bawahnya kita enter dulu ya, A, kita hapus. Oke, sip, ada pemisah di sini kita tambah. Oke, sip, kita coba lihat hasilnya. Error di 43 sini. Oh, tidak ada tutupnya. Oke, sip. Oke. Kita lihat lagi. Oh, 44. Berarti semua tidak ada tutupnya. Tutup ya. Sini. Nah, ini masuk angin ini karena tidak ditutup. Oke. Oke, sip. Kita coba lihat lagi, cek di halaman 39. Ini file 39. Oh, terbalik ya, ini terbalik, dolar
mahasiswa ya, mahasiswa ya, ini harusnya HMHS ya, kita terbalik ya, makanya dia tidak baca. Oke, nah ini ya, jadi sudah ada datanya diambil. Nah, kita coba buktikan dulu ya, kita tambah di database ya. Saya tambah misalkan Gracia ya, ini sekian, kemudian Gracia senior, kemudian teknik fisik. Oke, sip. Coba kita lihat hasilnya. Oke, sudah ya. Cuman ini kita harus perbaiki ini ya. Jadi kita coba perbaiki dulu di situ. Karena kalau kita tambah dia satu terus ya. Nah, sebenarnya gampang, kita tinggal tambahkan di sini ya, dolar I ya sama dengan 1. Nah, nanti pada saat kita panggil di sini ya, PHP ya, nah, kita echo ya, echo ya, dolar I plus ya, gitu ya. Jadi nanti setiap dia bertambah maka dia akan, oh sorry, ini yang salah ya. Oh ini tidak ada titik koma, ini dia ini ya. Kita coba reload lagi. Undefined variable I. Oh sorry ya, dia tidak baca ini karena di luar PHP-nya ya. Nah, harusnya di dalam sini ya, tulis di sini dolar I sama dengan dolar I sama 1. Oke, sip. Jadi dia tidak baca kalau di luar PHP ya. Oke, kita reload, harusnya bisa. Oke, sudah ya. Nah, jadi sampai di situ dulu ya. Yang harus dibuat adalah paling tidak sekarang bisa menampilkan dari data dari database ya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.